Sauli Ramadhani Arianto dengan NIM G701 24096. Saya dari kelas C, kelompok 2. Baik, dalam video kali ini guna memenuhi tugas pendahuluan percobaan 3 dengan judul percobaan penetapan kadar paracetamol dengan menggunakan spektro UV-Vis. Baik, pada poin pertama, untuk sampel yang kita gunakan itu sampel paracetamol, yaitu obat yang memiliki indikasi sebagai analgesik dan antipiretik. Nah, untuk mekanisme kerjanya itu dengan menghambat enzim siklosigenase atau COX di sistem saraf pusat, sehingga menghambat produksi prostaglandin. Nah, secara struktur kimia paracetamol itu memiliki gugus benzen dan juga gugus isokrom. Nah, dalam analisis UV-Vis itu paracetamol itu memiliki panjang gelombang maksimum itu sekitar 243. Nah, untuk prinsip dasarnya itu kita lanjut pada poin kedua. Untuk prinsip dasarnya, metode spektrofotometri UV-Vis ini didasarkan pada kemampuan suatu zat untuk menyerap cahaya ultraviolet dan cahaya tampak atau visible. Nah, untuk besar cahaya yang diserap itu dinyatakan sebagai absorbansi. Nah, semakin tinggi konsentrasi, maka semakin besar pula nilai absorbansinya. Kemudian untuk alasan ketiga paracetamol, alasan paracetamol ini bisa menyerap UV itu karena paracetamol itu memiliki gugus kromofor, yaitu cincin benzen yang mengandung sistem ikatan rangkap terkonjugasi. Selain itu, paracetamol ini juga memiliki gugus isokrom yang dapat meningkatkan intensitas serapan dan juga menggeser panjang gelombang ke arah yang lebih panjang laginya. Terus, nah, ketika sinar UV ini, elektron pada ikatan rangkap itu mengalami transisi elektron. Nah, lalu transisi inilah yang menyebabkan terjadinya penyerapan energi dan dapat diukur sebagai absorbansi. Nah, kalau untuk kita lanjut pada poin keempat, fungsi Blanco. Nah, jadi Blanco itu adalah larutan yang berisi pelarut tanpa zat aktif paracetamol. Nah, untuk fungsinya itu menghilangkan pengaruh pelarut dan juga dari alat. Kemudian untuk pengukuran Blanco itu harus dilakukan terlebih dahulu agar hasil pengukurannya itu standar dan sampelnya itu lebih akurat, karena hanya menghitung absorbansi zat aktif dari paracetamol. Nah, kalau untuk interpretasi hasilnya pada poin kelima, nah, hasil pengukuran itu nanti kita bandingkan dengan kurva kalibrasi untuk menentukan kadar paracetamol dalam sampel. Nah, kalau untuk menurut standar farmasi itu kadar yang memenuhi syarat itu dimulai dengan range 25% sampai dengan 105% dari kadar yang sudah tertera. Nah, untuk interpretasinya itu jika hasilnya itu berada di antara 95 sampai dengan 105% itu artinya memenuhi standar. Nah, kalau kurang berarti kadarnya itu terlalu rendah. Nah, kalau lebih dari 105% juga berarti ya kadarnya terlalu tinggi. Nah, jika hasilnya itu di luar dari batas, itu kita bisa melakukan pengulangan analisis. Nah, kemudian periksa kesalahan pada penimbangan, pengenceran, atau bisa jadi karena alatnya yang kita pakai. Nah, kemudian kita bisa melakukan kalibrasi ulang pada alat jika diperlukan. Ya, seperti itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Biar saja.